approach ya, tetap kita mendahulukan itu dari awal, saya sampaikan itu. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita rubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu, di Natuna sana itu ada operasi siaga tempur laut. Nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya ditingkatkan dari yang tadi itu soft dan menghadapi yang serangan yang seperti ini, yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu, tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur untuk pasukan kita sehingga naluri tempurnya terbangun untuk itu. Selama ini kan kita operasi teritorial, komunikasi sosial itu tetap kita laksanakan. Tapi ketika menghadapi seperti ini ya harus melaksanakan siaga tempur. Pak berarti izin beberapa hari ini kan selalu terjadi kontak tembak, apakah betul setiap hari itu terjadi kontak tembak? Enggak, hanya yang kemarin saja. Ya kemarin saja di daerah Mugi Komplek itu, khususnya daerah Mugi. Selama ini kan nggak ada aman-aman saja itu. Mugi Komplek kemarin karena ada pasukan kita yang ada informasi bahwa keberadaan pilot di sana. Ya harapan kita bersama dengan masyarakat di situ barangkali kita bisa laksanakan untuk komunikasi, koordinasi supaya diserahkan, mungkin tidak perlu dengan kekerasan. Harapan kita seperti itu. Tapi ternyata belum nyampe sana, di jalan sudah dihadang dan ditembaki seperti itu. Kira-kira, apakah ada gabungan tim khusus untuk evakuasi pilot Rusia ini? Tidak ada, ya saya kira tidak ada penambahan pasukan. Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi, merotasi dari pasukan yang ini, yang termasuk pasukan tembak ini sudah hampir setahun bertugas. Nah tentunya ini akan kita tarik, kita rotasi pasukan yang baru, ya, termasuk yang dari Karten yang kemarin sudah kita rotasi. Kemudian ada pasukan yang bertugas selama setahun yang kemarin saya lepas ada sekitar 1.200 itu, yang dari Medan, kemudian dari Palembang, dari Kalimantan Tengah, dari Makassar, dan dari Surabaya kemarin itu juga sama rotasi, cuma di daerah-daerah yang kemarin itu di daerah-daerah yang bukan daerah rawan ini. Ini yang luka ini apakah luka karena tembak juga atau sudah? Ya ada yang luka karena tembak, ada juga luka yang karena jatuh, kepleset karena memang medannya ini kan miring, miring sehingga ketika mungkin bertempur mereka melihat situasi seperti itu, mungkin ada pohon dan sebagainya, ada yang kepleset. Yang luka tembak juga ada, keserempet juga ada. 3 ya. Jadi ada 3 yang luka tembak, tadi sudah kita evakuasi. Tapi alhamdulillah kondisinya mereka sehat semuanya karena masih bisa melihat saya tuh tadi langsung bilang selamat siang Panglima, itu berarti masih sadar. Ya, tadi saya jemput di sana dengan Pak Kasat juga demikian, langsung malah ada bilang komando. Nah, gitu. Artinya mereka masih sadar. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan ini mereka bisa sehat kembali dan pulih dari luka yang diderita. Kehadiran Komandan di Timika ini juga salah satu daripada bagian untuk mengenalkan diri. Kira-kira progres daripada Komandan ke depan ini apa soal mengatasi KKB di Papua sendiri? Bukan ini, saya kira bukan mengenalkan. Yang lalu kan saya dengan Kapolri sudah ke mana? Ke Jayapura, ke Timika, ke Manokwari, ke Sorong. Ya. Saya kira progres kita. Nah, dengan situasi kemarin kan kita operasinya laksanakan operasi yang soft approach, ya, soft approach. Nah, dengan adanya seperti ini nanti akan menjadi evaluasi kita semuanya. Apakah kita buat klasterisasi, kemudian kita buat pos-posnya, nanti kita evaluasi semuanya. Saya nggak bisa menentukan hari ini, tapi ini dengan kehadiran saya, Bapak Kasat, Pak Pangkostrat, kemudian dan Jenko Pasus yang menjadi pembina yang pasukan, dan kemudian Pangkoga Pilhan, Pangdam, dan Danrem ini sebagai pelaksana operasi di lapangan. Ini menjadi evaluasi kita semuanya. Saya dapat masukan tadi banyak, ya, sehingga saya hadir di sini. Nanti baru kita akan tentukan ke depan untuk operasinya. Sikap humanis ke KKB terus, apakah ini harus terus diterapkan? Ini loh, operasi humanis itu bukan untuk KKB, untuk semua masyarakat Papua di daerah operasi. Tapi melihat KKB lagi kontak, masa kita humanis, ya habis itu. Humanis itu kalau ada masyarakat yang tentunya bersama-sama kita menjaga daerahnya, bersama-sama kita untuk melangsungkan kegiatan rumah tangga, menyekolahkan anak-anaknya, dan kita bantu dengan humanis. Tapi ketika kontak tembak, ya harus
timbul narui tempurnya prajurit harus muncul, dan makanya harus siaga tempur tadi itu. Jadi Jenderal, ini tadi Jenderal mengatakan bahwa tidak ada penambah pasukan. Ada mungkin intensitas pasukan untuk patroli mungkin atau untuk penerbangan ketika proses evakuasi akan ada, Bang? Ya kita tadi ya, yang intinya kan saat ini kan mencari keberadaan pilot tadi di samping pasukan yang sudah insert untuk menjaga keamanan masyarakat yang di distrik-distrik itu, di kampung-kampung kita ada yang menjaga itu. Nah, ada pasukan yang kita fokuskan juga untuk mencari tadi, walaupun kita juga menggunakan masyarakat, memanfaatkan masyarakat dan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun bupati juga untuk kalau bisa jangan menggunakan cara-cara tadi kontak tembak yang akan merugikan semuanya, merugikan kita, merugikan masyarakat. Kalau bisa ya sudah serahkan. Nah, ini harapan kita semuanya. Ya tentunya untuk penerbalan dan sebagainya tadi dengan adanya seperti ini, ya tadi menjadi evaluasi kita. Tentunya pasukan yang sudah lama mungkin sudah bertugas lama, mungkin moralnya turun dan kita ganti prajurit-prajurit yang baru. Untuk dukungan tambahan alutsista sendiri apakah ada? Alutsista nggak ada. Jadi gini, heli itu untuk evakuasi ya seperti ini ya, untuk mendukung logistik. Jadi penambahannya sebenarnya nggak ada ya, ini sama dengan heli yang lalu kita ada heli hanya untuk tadi karena medannya sulit ya sehingga harus menggunakan heli untuk evakuasi medis, untuk dukung mendorong logistik dan sebagainya. Jadi kita nggak menggunakan nambah alutsista, alutsistanya ya alutsista untuk angkutan. Jenderal, ini kemarin ada pertemuan tertutup yang dilakukan Jenderal bersama petinggi dari Polri, mungkin ada tanggapan dibahas terkait penanganan. Gimana? Bukan di sini kemarin itu TFG evaluasi. Saya ya itu tadi loh. Saya pengen mendengar secara langsung Pangkogab 3, Pangdam dan Rem laporkan situasi yang sebenarnya ini kayak apa biar nggak terjadi simpang siur ini. Ya. Makanya saya sekarang ini bisa menyampaikan itu setelah tahu situasi, bahkan sampai tahu mana yang luka ini kayak apa lukanya. Ya, saya biar tahu lukanya ini. Jangan sampai nanti lukanya ringan masih bisa ini dibilang oh luka berat yang sampai ini ya. Ini kan membuat nanti masyarakat keluarganya jadi down dengan adanya itu. Dan makanya kita harus tahu secara langsung di lapangan itu. Jadi tidak ada untuk itu, hanya evaluasi aja. Tadi yang saya sampaikan mungkin pos-pos nanti kita evaluasi ya, yang dislokasi pasukan yang pas kita lokasi, kemudian mana daerah-daerah kita petakan lagi, mana yang kerawanan yang tinggi seperti ini yang bermasuk kerawanan tinggi kan, karena sampai menyerang seperti itu. Satu lagi Jenderal, tadi Jenderal mengatakan ada 4 yang dievakuasi karena luka, kemudian 4 orang masih belum diketahui keberadaannya kan, komunikasi yang lainnya Jenderal? Aman yang lainnya, ya, aman sudah di pos kita di Mugi. Lanjut, sudah ini ya sekarang ini tinggal evakuasi yang meninggal tadi ya, yang Ratu Miftahul Arifin yang sekarang kita usahakan. Panglima izin terkait dengan kalau pilot ini koordinasi dengan negara Selandia Baru gimana? Dengan mana? Ini koordinasi dengan menyerahkan ke kita. Nah, Selandia Baru kan ada perwakilannya di sini yang selalu koordinasi dengan Pangkogab Wilhan. Nah itu dia menyerahkan sepenuhnya pada kita. Ya saya selalu sampaikan kita tetap mencari. Ya mencari ini kan juga tidak mudah dengan medan seperti ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan juga melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk PJ Bupati juga untuk bersama-sama. Ya ini tugas kita bersama kan tentunya ada seperti ini. Tidak saya langsung berikan semata-mata harus kita serang dengan ini. Posisinya aja masih kita cari. Kita tetap mengusahakan, jadi kita tidak diam saja. Ya, kita mencari ini ya buktinya ini bahwa kita mencari bukan diam saja. Jadi kemarin ya berita-berita dari siapa itu kemarin yang Saya bisa mau. Ya itu berita hoax semua. Ya hoax semua. Makanya dengan berita itu kita jangan selalu percaya dengan mereka karena mereka memang sengaja selalu menyebarkan berita hoax dan selalu pasti menyudutkan kita. Ya selalu menyudutkan kita. Nah ini contoh-contoh seperti ini ya silahkan diolah sendiri mana yang benar sebenarnya. Bahwa kita ditugaskan di sini yang melaksanakan pengamanan daerah rawan, mengamankan masyarakat dari serangan KST. Ya kita ingin ya masyarakat semuanya dapat menyelenggarakan ya, kegiatan masyarakat dengan aman, nyaman. Itulah tugas
kita dengan Polri, ya, bersama dengan Polri untuk menjaga keamanan masyarakat khususnya. Ya, mungkin dari Pak Kasat, misalnya ada Pak. Ya, saya kira demikian rekan-rekan media. Terima kasih. Selamat siang. Berita yang bagus, Bos. Siapa? Iya.